Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Rahma Purwaningrum, NIM 21105020039. Di sini saya dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Ekonomi Pembangunan nomor 1 dan juga nomor 2. Di mana soal yang pertama yaitu silakan jelaskan tentang kemiskinan dan ketimpangan dalam pembangunan. Sebutkan referensi dan tokoh yang digunakan. Lalu yang kedua yaitu silakan jelaskan sumber pembiayaan pembangunan konvensional dan syariah. Sebutkan minimal 5 referensi beserta linknya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Sujarno Sukanto berpendapat bahwa kemiskinan merupakan keadaan ketika seorang individu maupun kelompok individu tidak sanggup untuk memelihara dirinya dengan taraf kehidupan kelompok yang ada dalam masyarakat, serta tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga, mental, dan fisiknya untuk mencapai taraf kehidupan. Dan ada juga pengertian dari Hall dan Migley mengatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan seorang individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau dapat dikatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi deprivasi relatif apabila dibandingkan oleh individu lainnya dalam masyarakat tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu kemiskinan secara umum dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu yang pertama ada kemiskinan absolut. Pengertian dari kemiskinan absolut sendiri yaitu kemiskinan di mana dengan pendekatan ini diidentifikasikan banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu, di mana diperhitungkan berdasarkan standar hidup minimal suatu negara. Standar hidup minimal ini dapat berbeda dari satu negara dengan negara yang lainnya. Lalu ada yang kedua yaitu kemiskinan relatif, di mana kemiskinan relatif yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Adapun faktor-faktor kenapa terjadi kemiskinan, yaitu yang pertama ada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar, sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia itu semakin sedikit atau terbatas. Untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat membeli kebutuhan pokoknya. Selain itu, apabila laju pertumbuhan penduduk tinggi tetapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonominya, maka akan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat. Lalu yang kedua yaitu ada masyarakat pengangguran meningkat, di mana masyarakat pengangguran meningkat ini terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang ada di suatu negara menjadi terbatas, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Dengan hal ini, maka banyak masyarakat yang pengangguran, maka angka kemiskinan pun juga akan meningkat. Lalu yang selanjutnya yaitu dampak dari kemiskinan, yaitu yang pertama ada meningkatnya angka pengangguran. Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga masyarakat miskin akan kesulitan untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan masyarakat kaya atau berkecukupan. Hal tersebutlah yang dapat memicu peningkatan angka pengangguran. Lalu yang selanjutnya yaitu ada konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan, di mana masyarakat miskin umumnya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda di masyarakat kaya. Contohnya seperti mendapatkan akses ke beberapa fasilitas tertentu. Kesenjangan yang terjadi di masyarakat tersebut akan memicu terjadinya konflik di kehidupan bermasyarakat karena kecemburuan yang muncul. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang ketimpangan, di mana ketimpangan ini didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakadilan, kondisi ketika beberapa orang atau kelompok memiliki hak dan kewajiban dan kesempatan lebih baik dibandingkan individu atau kelompok lainnya. Biasanya, kondisi ini terjadi dalam sebuah perbandingan antara dua titik ekstrim. Ketimpangan pendapatan seringkali muncul sebagai akibat dari adanya ketimpangan dalam hal akses, kesempatan, dan kesetaraan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Adapun pengertian ketimpangan dari beberapa ahli, yaitu yang pertama ada Jenny Naido dan Jane Wells. Ketimpangan sosial adalah perbedaan dalam pemasukan atau income, sumber daya, kekuasaan atau power, dan status di dalam masyarakat. Ada lagi pengertian dari Budi Winarno, yaitu mengatakan bahwa ketimpangan sosial adalah kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Contoh dari ketimpangan sosial
yaitu ketimpangan antar golongan sosial ekonomi, di mana ketimpangan ini disebabkan oleh perbedaan kelas sosial dan lapisan masyarakat. Sebagai contoh, perbedaan pelayanan kesehatan antara orang kaya dan miskin sangat mencolok, dengan mereka yang kaya mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial, yaitu yang pertama ada faktor internal dan yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Jadi yang pertama yaitu tentang faktor internal. Biasanya faktor internal ini terjadi di masalah yang berasal dari dalam diri seseorang seperti pendidikan rendah, kesehatan yang buruk, atau hambatan budaya. Contohnya yaitu ketika seseorang tidak memiliki pendidikan yang baik, maka itu akan menyebabkan ketimpangan. Lalu yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ini, masalah yang datang dari luar individu, seperti sistem yang membatasi kesempatan pekerjaan. Ini berarti seseorang mungkin tidak malas, tetapi sistemnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu di sini yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu silahkan jelaskan sumber pembiayaan pembangunan konvensional dan juga syariah. Pembiayaan pembangunan adalah pembiayaan yang digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu kota atau negara. Pembiayaan pembangunan digunakan terutama untuk pembiayaan pembangunan pada infrastruktur. Besar biaya pembangunan tergantung pada tingkat kemajuan suatu kota. Semakin maju dan berkembang suatu kota, semakin besar pula kebutuhan akan pembangunannya, sehingga anggaran biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan kebutuhan pembangunan tersebut semakin besar pula. Sebaliknya, semakin lambat perkembangan suatu kota, maka kebutuhan pembangunannya akan lebih sedikit dibanding dengan kota maju, sehingga anggaran yang dibutuhkan pun semakin sedikit. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan pembangunan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber pembiayaan pembangunan konvensional dan non-konvensional. Sumber pembiayaan konvensional adalah yang bersumber dari pendapatan sebuah negara atau daerah, misalnya anggaran pemerintah seperti APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, dan juga retribusi. Sedangkan sumber pembiayaan non-konvensional adalah pendapatan yang bersumber dari kerjasama antara pemerintah dengan swasta ataupun masyarakat, misalnya joint venture dan perdagangan internasional.